yang seperti Engkau dan gak ada yang bisa menandingi Engkau. Indeed Lord, there's nothing compared to you Lord Jesus. Your love, your mercy, semua kasih-Mu, kemurahan-Mu, your favor Lord, nothing compares to you Lord Jesus. And also your acceptance, bagaimana Tuhan menerima kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. We want to take a quiet moment, Lord, before we receive your words. Roh Kudus lidiki hati kami. Holy Spirit, search our heart, Lord. Gak ada satu gunung permasalahan pun yang gak bisa Tuhan selesaikan. There's nothing like how big your mountains of problem is that too big for our God. He can handle everything. Jangan takut, jangan gentar sebab Tuhan beserta dengan kita. Do not be afraid that Lord is with you. Nikmati saat kita bisa ambil nafas, saudaraku. Pernah gak sih kita benar-benar menikmati kita bisa ambil nafas? Let's take this moment as a privilege, as a valuable thing that you can inhale and you exhale. Amen. When it's the time that you can inhale and exhale, enjoy it. Enjoy it right now. Amen. Kasih Tuhan, pagi ini kami mau mendengar firman-Mu, bicara buat kami. Holy Spirit, speak. We want to hear your words. In Jesus' name we pray. Setiap yang percaya mari katakan amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Good morning Philadelphia Presenter. Apa kabar semuanya? Kasih sekali lagi kasih tepuk tangan buat teman-teman tim Praise and Worship. Secara singkat, saya cuma mau kasih tahu, it's good to be back here. Bersyukur kita pagi hari ini bisa ketemu lagi di bulan yang baru. Bulan apa? Agustus, tinggal berapa bulan lagi nih kita tahu-tahu berakhir tahun 2021. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5. Ya, matematikanya kurang. Oke, nggak apa-apa, kita maafin. 5 bulan lagi dan kita bersyukur kita bisa masuk bulan Agustus. Dan setelah nanti Koden menyampaikan firman Tuhan, kita akan ambil bagian perjamuan kudus. Siapkan hati kita, kita akan ambil bagian perjamuan kudus setelah kebaktian ini. And I just want to thank you all of you. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, yang sudah mensupport di dalam memberikan donasi untuk vaksin di Indonesia. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Yes. I'm so excited ngelihat orang-orang dari luar kota yang mengikuti online. Mereka ngirimin cek, mereka kirimin uang lewat Venmo, lewat Zelle. Terima kasih. Dan inisiatif ini akan kita lakukan sampai minggu ketiga bulan Agustus. Dan kemarin sudah dilaksanakan fundraising. Kita kasih tepuk tangan buat tukang masaknya. Ada Wendy, ada Robert, ada Ibu Ellen. Semua makanannya boleh habis. Dan terima kasih untuk mereka yang membeli makanan dan ngasih lebih. Oh, ini untuk vaksin. Mereka memberi lebih. Dan kita akan menghitung lagi. Kita belum hitung total semuanya. Tapi setiap hasil-hasilnya nanti akan kita infokan. Again, terima kasih untuk Anda yang sudah memasak, yang sudah membelanja, yang sudah kasih tahu sama teman-temannya untuk beli semuanya. Thank you so much. Peraturan baru
dari City of Philadelphia, it's highly recommended katanya. Highly recommended beberapa hari yang lalu untuk setiap kita indoor gathering kita mulai wear mask lagi. Walaupun kita sudah divaksin. Walaupun Anda sudah divaksin, dari City of Philadelphia highly recommended untuk kita tetap memakai mask karena sekarang Delta variant udah masuk di beberapa daerah di Pennsylvania. Got it? Untuk Anda yang belum divaksin, ayo kesempatan besar, tinggal jalan, Anda langsung dapat untuk Anda divaksin. Alright? Dan jangan lupa hari Sabtu ini tanggal 7 Agustus akan ada acara Indonesian Day Back to Kampung. Ya, Anda bisa lihat di buletin. Tanggal 7 Agustus dari jam 11 sampai jam 5 sore. Di situ ada juga meja PPC, akan jual makanan. Dan again, seluruh penjualan makanan akan dipakai untuk mensupport vaksin di Indonesia. So, lihat tanggalnya, lihat jamnya, lihat lokasinya yang ada di dalam buletin Anda. Sekalian di sana akan ada perpanjangan paspor juga. Ada warung konsuler, Anda bisa sekalian datang ke sana untuk mendapatkan perpanjangan paspor. Dan terakhir, minggu depan setelah kebaktian ini, bagi Anda yang tertarik untuk mendengarkan training mengenai mental health, penting banget, ada seorang psikolog yang akan datang setelah kebaktian. Jadi bukan bagian dari kebaktian, setelah kebaktian dia akan membantu komunitas Indonesia namanya James yang akan sedikit kasih gambaran training mengenai pentingnya mental health di dalam komunitas kita semuanya. Alright? Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau setiap Anda silent your cell phone. Oke? Kita masuk di bulan yang baru, of course dengan tema yang baru. Oke? Dan tema kita apa Om Andi? Tolong dikeluarin. Ya. Tema kita yang baru di bulan yang baru ini adalah You are not alone. Anda tidak sendirian. Di dalam perjalanan hampir 2 tahun ini, di dalam pandemik, di dalam segala macam, bahwa seringkali kita merasa sendiri. Di Indonesia mereka yang berjuang dengan penyakit, mereka berjuang sendiri. But let me tell you, selama 5 minggu ke depan kita akan berbicara tentang You are not alone. Anda tidak sendirian. Oke? Mari pagi hari ini saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel Alexander dari Papua. Silakan Dr. Ya. Sabar. Ya. Sini kau biar aku bantu. Oke. Tes 1 2. Jelas suaranya? Itu untuk Tes 1 2 bisa jelas. Yang ngikuti di rumah, di Indonesia, di Eropa, di Australia, lagi gabung semuanya. Via Zoom, Instagram, Facebook. Selamat pagi semua Philadelphia. Apa kabar? Kalau nggak baik berarti saudara sedang miring-miring gitu aja sudah. Lu serius? Selama hidup kita tetap ngikuti jalan Tuhan, keadaan kabar pasti baik. Gampang kok, gampang sekali hidup dengan Tuhan itu. Yang di rumah juga dengar ya. Kalau ada yang tidak baik dalam hidup kita, kita harus menanyakan, Tuhan kenapa aku? Ya. Oh, saya lupa rekamannya belum jalan sini. Ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya boleh kembali lagi ke keluarga hebat kerajaan surga. Philadelphia Praise Center. Loh kok gak ada yang ngamen ya? Telat amennya. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang tanya kepada kita, apa kabar? Dan kita sedang tidak baik, ingat, berarti kita sedang melenceng atau miring dari target Tuhan. Serius saudara.
Selama kita tetap stick, tetap ada pada jalan Tuhan, hidup ini luar biasa. Saya mau buktikan firman itu. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Mari kita lihat ya firman ini. Sebelum kita belajar, you are not alone. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau kita tahu law, hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum negara. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa hasilnya? Apa akibatnya? 1, 2, 3. Sebab, baca. Dengan demikian perjalanan kita akan apa? Berhasil dan akan beruntung. Jadi mari kita jujur. Apapun yang sedang tidak baik di hidup kita, langsung diam sebentar, izinkan Tuhan menyelidiki, memeriksa hati kita. Doa pemazmur, selidiki aku Tuhan. Search me, O Lord. Enggak main-main. Jadi ketika ada sesuatu yang kita tidak tahu, bahwa itu salah di mata Tuhan. Ya. Tapi kita nggak tahu. Coba renungkan. Lebih mudah ngelihat salah diri sendiri atau lebih mudah ngelihat salah orang lain? Salah jawab, awas. Nah, saya tanya kok, lebih mudah ngelihat salah diri sendiri atau lebih mudah ngelihat salah orang lain? Tuhan berkati kami karena kami jujur, Tuhan. Serius. Yang namanya manusia ini terlalu mudah ngelihat salahnya orang. Betul atau tidak? Nah, ini rahasianya. Kalau suami istri masih rajin bertengkar. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Salah jawab, awas. Berarti suami terlalu rajin lihat salahnya istri. Istri terlalu rajin lihat salahnya suami. Betul atau salah? Ya bertobat gitu kalau betul. Serius, saudara. Karena kita sulit melihat salah dan kekurangan kita sendiri, maka itu pemazmur berdoa. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Ada yang serong enggak? Ada yang miring-miring enggak? Ini doa yang jujur. Maka kalau saudara lihat Mazmur 26 ayat 2 dalam terjemahan New Living Translation. Put me on trial, O Lord. Betul, put me on trial. Kenapa? Karena seringkali kita nggak tahu kalau kita sedang salah. Betul ya? Nah, maka itu kalau ada yang nggak baik di hidup kita, tenang. Jangan cari ini gara-gara siapa, ini salah siapa ya. Jangan. Periksa diri kita. Begitu kita jujur dan rendah hati di hadapan Bapa di surga, maka dia akan tunjukkan. Ini loh Daniel, ini loh Aldo, yang kamu salah. Jangan menunggu, aku mau ngetes Tuhan. Kira-kira dia tahu nggak kalau aku salah? Ada nggak orang Kristen kurang ajar seperti itu? Ngerti pertanyaan saya? Jangan coba ngetes Tuhan. Aku diam aja lah. Biarin. Kalau dia tahu aku salah, biar dia tegur. Tidak. Tuhan tidak akan melakukan itu. Sebelum kita jujur dan terbuka di hadapan Dia. Ingat itu. Saudara, ini luar biasa. Bapa kita di surga. Maka itu dalam hidup ini,
Saudara, kita harus mempercayai Tuhan Yesus berdiri di muka pintu sambil ketok. Masih ingat firman itu Wahyu 3:20? Buat saya itu aneh. Anehnya di mana? Tuhan bisa nggak masuk walaupun nggak dibukain pintunya? Bisa banget. Nah, di sini kita belajar. He is the polite Lord. Dia itu Tuhan yang sangat sopan. Tidak pernah dobrak. Jadi kalau kita tidak beri izin dia untuk menyelidiki hidup ini, dia diam. Kalau kita tidak buka pintu, dia nggak bisa masuk. Ini kebenaran yang banyak orang tidak tahu. Karena anggapannya ya dia kan maha kuasa. Maksud dia nggak tahu? Ketidaktaatan kita kepada hukum-hukum Tuhan membuat Tuhan tidak bisa masuk di hidup kita. Tolong perhatikan. Maka itu kalau ada yang berdoa, Tuhan kenapa lama sekali Tuhan nggak jawab doa saya? Aku sudah puasa. Ya, aku sudah doa pagi, doa malam. Kenapa Tuhan tidak jawab aku? Nah, berdoalah dengan search me, O Lord. Put me on trial. Tes aku. Uji aku. Nah, kalau Tuhan melihat kita berani berdoa sejujur itu, nggak sampai 1 detik waktu kita buat salah dan kita tidak tahu kalau itu salah, Papa langsung hadir di hidup kita. Inilah kasihnya yang luar biasa. Jelas ya? Jadi kebenaran ini harus jadi bagian kita. Kalau ada hal yang tidak baik terjadi di hidup kita, mari kita rendah hati, kita minta Tuhan periksai aku. Puji Tuhan, kita lanjut. Nah, kalau tema bulan ini selama 5 minggu di bulan Agustus, saudara akan belajar You Are Not Alone. 99% setiap kali kita mendengar kata engkau tidak sendirian, langsung konsep kita, Tuhan terima kasih. Aku nggak pernah sendiri. Tuhan menyertai aku. Amin. Nah, hari ini nggak boleh amin untuk itu. Loh. Sebab you are not alone. Itu juga berlaku untuk Tuhan. Nah, pasti banyak yang kaget. Tuhan itu nggak mau sendiri tanpa gerejanya. Ini serius. Tuhan kita tidak bisa sendiri tanpa kita. Maka itu 4 minggu yang berikut terserah nanti siapa yang mau mengajar. Tapi di minggu pertama ini kita akan belajar. Saudara dan saya harus berani berkata, Lord, you are not alone. Kok gak ada yang amin? Kenapa? Karena selama ini kita berpikir, Tuhan kan hebat, Tuhan kan luar biasa, Tuhan kan maha kuasa. Masa perlu kita? Nah, konsep ini kita akan belajar dari firman. Ternyata you are not alone. Itu bukan cuma kita membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan pun membutuhkan kita. Saya mulai dengan Getsemani. Ya, siapa ngikuti ada meme yang viral di sosial media? Ya, ada 2 gambar Tuhan Yesus pikul salib. Maka tulisan Getsemani. Tapi di bawahnya ada sebuah gereja, ini gambarnya. Pendeta lagi khotbah. Tulisannya Getsemani. Itu nggak pernah tahu itu. Dari Amerika keren betul.
Keren ya tulisan itu, saya nggak tahu siapa yang buat. Iya, get some money. Nah itu gereja sekarang, duit. Nah, di Getsemani, siapa masih ingat? Tuhan Yesus mau doa sendiri atau cari teman? Ini yang luar biasa. Kenapa kamu gak bisa tahan 1 jam dengan aku? Saudara perhatikan. Tuhan Yesus di Getsemani itu ketakutan. Siapa yang belum pernah baca nanti cari. Itu satu-satunya tulisan Yesus takut dan ketakutan sampai mau mati rasanya. Saudara ingat loh. Dia memang Tuhan. Tapi dia juga 100% manusia. Dia bisa ketakutan. Maka itu dia perlu teman. Maka itu hari ini kita harus belajar. You are not alone. Itu bukan untuk kita. Dari Tuhan. Tapi harus kita tahu. Dari kita untuk Tuhan. Kita jadi sahabatnya. Jam-jam terakhir. Sebelum dia masuk ke Getsemani. Yohanes 15 ayat 15 dia berkata. Aku enggak panggil kamu lagi hamba, tapi sahabat. Berarti Yesus perlu teman enggak kalau dicari sahabat? Nah ini loh. Maka itu ketika Israel Yudan mengubah lagu I'm a friend of God. Wih itu lagu yang luar biasa. Jadi walaupun dia maha kuasa. Ya terima kasih Yohanes 15 ayat 15 disebut. Walaupun dia Tuhan Maha Kuasa, dia perlu sahabat. Perlu gereja, perlu kita. Oke, Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Ya, nanti saya minta 2 bahasa, Inggris, Indonesia. Saudara bisa bahasa Mandarin, bahasa Itali, bahasa Vietnam, saudara buka. Yang bisa bahasa Tagalog, cari. Sungguh. Nah kata ini saja sudah membuat saya kaget. Serius. Surely. Sungguh. Yahweh Tuhan. Ngapain? Artinya apa? Tidak berbuat sesuatu. Surely the Lord God does nothing. Apa kata lain? Tidak berbuat sesuatu. Diam. Ada yang lebih tegas lagi. Diam, betul. Ayo, silakan. In English juga. Apa? Menunggu. Oke, tapi kurang kuat. Certainly the sovereign Lord does nothing. Tunggu dulu. Certainly, surely, sungguh. Saudara jangan main-main. Without first revealing his plan to his servants. The prophet saya nggak baca. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada kita, hamba-hambanya, gerejanya. Saudara, tahun 78 saya mendapat pewahyuan ayat ini. Dan itu yang merubah semua konsep pelayanan saya. Bukan untuk sombong. Tapi untuk mengetahui. Dia nggak boleh sendirian kita tinggal. Ini luar biasa. Oke, apa kata lain? Does nothing. Tidak berbuat sesuatu. Diam, sudah. Menunggu, ayo yang lain cepat bongkar. Ya kenapa Den? Merenung, betul. Diam merenung. Ada yang lebih kuat lagi. Ayo. Without first revealing his plan ini loh. Boleh saya katakan fail, gagal? Lu jawab dong.
Orang yang nggak ngapa-ngapain kan gagal. Oke, saya tanya. Di dunia ini ada berapa kekuatan? Saya sudah begini, maksudnya nggak lihat ini berapa? Aduh, susah bener. Jadi saya ngapain kok begini ini? Ada berapa? 2. Kalau ini bilang 3, kacamatamu perlu ganti. Dah gitu aja. Siapa dan siapa? Iya. Tuhan dan setan. Saudara, saya tanya. Kalau Tuhan diam, nggak ngapa-ngapain. Berarti yang bergerak, yang ngapa-ngapain siapa? Pernah tahu nggak ini jawabannya? Maka kalau di suatu tempat setan sedang bekerja luar biasa, berarti Tuhan sedang gagal dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa sampai Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain? Siapa penyebabnya? Sahabat-sahabatnya ini yang tidak mau tahu apa yang dia mau putuskan. Ini luar biasa. Certainly the sovereign Lord. Yang maha kuasa, sovereign, yang punya kedaulatan. Bisa diam, nggak ngapa-ngapain. Karena dia mencari sahabatnya. His servant. Oke. Yeremia 23 ayat 18. Yeremia 23 ayat 18. Siapa kita sehingga dia perlu teman untuk memutuskan segala sesuatu? Ini yang luar biasa. Yeremia 23 ayat 18. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Nah, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh? Tuhan itu punya council. Tuhan itu punya senat. Ini dalam bahasa lain senator, anggota MPR, DPR-nya. Sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman-Nya, siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Bahasa Inggrisnya coba. Maka itu selama ini berat sebelah. Ya tahu, enggak imbang. 99% kita berkata, aku perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu mujizat. Tuhan jawab doa kami. Tapi hari ini kita belajar. 50% Tuhan perlu kita, 50% juga kita perlu Tuhan. Tapi kalau kita makin tahu firman Tuhan, ternyata 100%. 100% Tuhan perlu gereja, dan 100% gereja perlu Tuhan. You are not alone. Lihat. Ini terjemahan apa? NLT ya. Kok beda ya? What can you name even one of these prophets who knows the Lord well enough to hear what he is saying? Saya mau cari ada terjemahan kata his counsel. Message boleh? New King James boleh? Silakan. Amplified? ESV? Oke, silakan yang ada di komputer saudara. Oke. Ini King James. Oke lah, terlalu tua, nggak apa-apa. Ada terjemahan lain nggak yang bukan King James? Ada? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ini apa ini? Oke, American Standard Version. For who had stood in the counsel of Jehovah, counsel, that he should perceive and hear his word, who had marked my word and heard it. Saudara, di dalam pemerintahan republik, ya, demokrasi, presiden atau kepala negara
itu tidak boleh memutuskan sendiri apa-apa. Betul tidak? Tanpa persetujuan Senat atau Kabinet. Ini luar biasa. Nah, Tuhan kita itu tidak bisa memutuskan apa-apa tanpa His Counsel, kabinetnya. Nah, setelah kita tahu 2 ayat ini, saya tanya, siapa kabinetnya Tuhan? Siapa kaunselnya Tuhan? Siapa anggota Dewan Musyawarahnya Tuhan? Coba jawab. Siapa? Kita, gerejanya. Pernah nggak mikir ini? Oke, mungkin dari wajah saudara, beberapa saudara baru pertama kali dengar kebenaran ini. Maka saya harus beri tambahan 1 ayat. Di dalam negara republik atau demokrasi seperti Amerika, seperti Indonesia, banyak negara lain. Ada berapa lembaga penting, lembaga tinggi? Ya, yudikatif, legislatif, eksekutif. Saudara tahu? The oldest literature yang menulis 3 lembaga tinggi. Itu dari Yesaya 33 ayat 22. Mari kita buka. Yesaya 33 ayat 22. Ini literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. Sebelum Yesaya tidak ada yang pernah menulis ini. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Yudikatif. Amerika Serikat ada 3 bangunan penting di Washington DC. Yang paling bawah White House. Yang di tengah Capitol Hill. Paling tinggi Supreme Court. Yang pernah ke Washington DC tahu 3 bangunan. White House, presiden tidak boleh sewenang-wenang. Dia harus dengar keputusan di Capitol Hill ketika para senator sedang bersidang. Tapi para senator nggak bisa main-main karena ada gedung yang terakhir, Supreme Court, Mahkamah Agung. Maka itu susunan ini sangat luar biasa. Nomor 1 harus hukum. Supreme Court. Maka itu di tulisan paling atas di gedung Supreme Court Amerika Serikat saya suka. Equal justice under law. Itu kalimat yang hebat. Indonesia sempat hancur tahun bulan Mei 98. Ketika hukum hancur di Indonesia. Ingat ya kerusuhan Mei. Kedua, Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Ini legislatornya, legislatifnya. Nah itu tadi yang dikatakan Yeremia 23. Ada counsel Tuhan. Nah yang ketiga, Yahweh ialah raja kita. Ini eksekutifnya. Lihat, rulers. 3. Yudikatif, legislatif, eksekutif. Ada koma menjadi singular, tunggal. Dia. Siapa dia di ayat ini? Adalah negara. Sebuah negara yang 3 lembaga tingginya ini kompak kerjasama sesuai hukum. Maka rakyat itu selamat. Negara akan menyelamatkan rakyat. Ini keren sekali saudara. Pertama kali Roh Kudus menunjukkan ini kepada saya bilang, wow. Jadi karena Tuhan yang memberi hukum, bahwa eksekutif, raja, presiden sekalipun, tidak boleh sewenang-wenang. Harus tunggu 2 lembaga yang lain. Sekarang sadar nggak? You are not alone. Itu bukan cuma untuk kita perlu Tuhan.
Tuhan pun nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kita. Maka itu kalau berdoa jangan nyerocos sendiri. Sampai Tuhan tutup kuping. Karena ngomongnya itu lagi. Betul? Padahal Mazmur 139 ayat 4 itu ngomong loh. Sebelum kamu ngomong apa-apa aku sudah tahu. Ngapain kalau doa banyak ngomong, dia tahu semua. Coba baca itu, Mazmur 139 ayat 4. Maka itu kalau gereja ngajak orang doa berjam-jam, saya tuh mikir, kamu ngomong apa kepada Tuhan? Kok panjang sekali? Mazmur 139 ayat 4. Jadi kalau kita doa, nikmati intimacy with Him. Betul? Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya apa? Nah, jadi kalau kita beritahu semuanya buang-buang waktu, tahu? Nikmati saja. Oke, bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Mana bahasa Inggrisnya? Oke. You know what I'm going to say. I'm going to say. Even before I say it, Lord. Lalu doa itu bagaimana? Matius 6 ayat 6. Coba lihat. Ini doa. Jadi nggak ngomong sendiri. Dua arah. Betul? Namanya dialog. Ya. Dua arah. Matius 6 ayat 6. Kalimat pertama saya akan baca. Ini Tuhan Yesus yang bicara kalau kita berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Saya lupa satu terjemahan bahasa Inggris. Enter your most secret room. Wih, ada terjemahan lain bahasa Inggrisnya. Masuk ke dalam kamarmu yang paling dalam. Kamar rahasiamu. Ada? Oke. But thou, ini King James lagi. American Standard. But thou, when thou prays, enter into thine inner chamber. Kamar yang paling dalam. And having shut your door. Saya tanya, ini cara kita belajar. Dua orang yang di dalam kamar pakai kunci pintu, itu pasti dan harus suami istri. Renungkan, betul atau tidak? Lu saya tanya iya atau tidak? Kalau ada dua orang bukan suami istri pakai kunci pintu, bakar kamar itu. Itu cara mikirnya gitu loh. Nah Tuhan Yesus berkata kalau kamu berdoa masuk kamarmu kunci pintu. Ini intimacy with Him. Hubungan suami istri itulah doa. Siapa suami, siapa istri dalam konsep gereja? Ayo, siapa istri, siapa suami dalam konsep gereja? Cepat. Gereja mempelai perempuan, Yesus suaminya. Maaf, jangan tersinggung. Biasanya antara suami dan istri yang paling cerewet siapa? Jangan marah ya, saya cuma ngomong. Loh, saya cuma tanya. Nah, seringkali suami surgawi kita peka, tahu kata peka ya, penuh kupingnya. Karena istrinya ngomong terus. Padahal suaminya tahu ini mau apa. Nah, ini loh. Bahwa you are not alone itu bukan cuma untuk kita perlu Tuhan. Tapi Tuhan perlu kita. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Supaya kita tahu siapa kita ini. Oke. Thank you. Ini English apa? But when you pray, go into your most private room. And closing the door. Ini loh, doa itu seperti ini, intim. Jadi doa itu bukan dipamer-pamerkan seperti agama-agama apa saja. Maka itu selama pandemik ini gereja semua nggak ada ibadah yang corporate karena mau pribadi.
Luar biasa bukan? Terima kasih dapat terjemahan ini. Into your most private room. Oke? Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kata lainnya apa kawan sekerja? Partner, mitra. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Nah, di dalam hukum ini, for we are fellow workmen, joint promoters, laborers, together with and for God. Pelan-pelan dulu. Nah, kalau kita ini workmen, joint promoters, laborer, together, kata together. Di dalam hukum bisnis, kalau disebut partner, bisa nggak yang satu berkata, kamu nggak usah kerja biar aku saja? Jawab, bisa tidak? Nggak boleh. Juga orang yang sudah membuat partner itu nggak boleh berkata, nggak apa-apa lah, nggak ada kamu, aku bisa sendiri. Ya ngapain cari partner? Mengerti saudara? Dalam fakta partners, saya tanya, kedudukannya beda-beda atau sama levelnya? Equal. Yang berikut, dalam partner, betul nggak satu membutuhkan yang lain membutuhkan yang satu? Betul? Nah, sekarang renungkan. Tuhan menyebut kita, we work together as partners who belong to God. Wah, luar biasa. Berarti Tuhan Yesus bisa kerja nggak tanpa kita partnernya? Saudara, ini penting. Jadi you are not alone, itu nggak cuma untuk kita perlu Tuhan, Dia perlu kita. Mudah-mudahan hari ini konsep ini berubah. Maka itu dalam pelayanan kami, suami istri, beda dengan banyak hamba Tuhan yang lain, maaf saya berkata. Karena kami memposisikan diri. Counselnya, partnernya. Selalu menunggu instruksi. Luar biasa. Efesus 1 ayat 21-22. Efesus 1 21-22. Lagi sekali, you are not alone. Ini enggak cuma untuk kita. Ayat 20 yang mana? Ya. Oke, 21-22. 21-22. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, ini posisi Tuhan Yesus. Jauh lebih tinggi dari apa saja. Berarti dia hebat enggak? Oke, termasuk nama-nama. COVID-19 itu nama. Dan menurut ayat 21 sudah ditundukkan di bawah kaki Yesus. Nama apa saja. Cancer itu nama. Ya, semua penyakit ada namanya. Teror itu nama. Ya. Apa saja, khawatir itu nama. Harus ditaklukkan. Nah, itu posisi Tuhan Yesus. Ayat 22. Ya. Dan berapa hal? Segala sesuatu itu berapa? Semuanya. Oke? Telah, bukan akan. Diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Bapa di surga, dia ini adalah Bapa di surga. Maaf, Tuhan Yesus, saya salah. Dia itu Tuhan Yesus telah diberikannya. Nah, nyanya ini Bapa. Jadi Bapa di surga memberikan Tuhan Yesus menjadi kepala bagi gereja dan kepala dari segala yang ada. Nah, saya beri contoh manajemen. Seorang manajer itu akan dinilai kalau dia bisa buat job description untuk teamworknya.
Betul atau salah? Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Papa di surga membuat job description antara Tuhan Yesus dengan gereja. Dan job description ini tegas sekali. Tuhan Yesus adalah kepala. Oke, ayat 23. Lalu gereja apanya? Ya, ayat 23. Ayat 23. Oke, and the church is his. Baca. And the church is his body. It is filled by Christ who fills everything everywhere with his presence. Nah, ini terjemahnya lebih tepat. Kalau Indonesia bingung. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu membingungkan. Terjemahan tadi bahasa Inggrisnya lebih bagus. Coba ulang lagi. Oke. And the church is his body. It is filled by Christ. Dipenuhi oleh Kristus. Who fills everything everywhere with his presence. Yang memenuhi apa saja, di mana saja dengan kehadiran Tuhan. Oke, saya tanya. Jadi kepala dengan tubuh bisa nggak jalan sendiri-sendiri? Ini dia. Yesus hebat nggak menurut ayat 21 tadi? Ayat 22. Yesus hebat nggak? Hebat? Tidak. Dia tidak hebat kalau dia nggak punya kita. Loh, betul tidak? Sehebat-hebatnya kepala tanpa tubuhnya. Ayo, saudara kenal seorang profesor. Wih, hebat. Mungkin di UPenn misalnya begitu. Tapi ngajar masuk ke kelas saudara cuma kepalanya saja, tubuhnya tinggal di rumah. Ngerti nggak ilustrasi ini? Biarlah 3 bagian ini menyadarkan kita, you are not alone. Bukan kita perlu Tuhan, tapi dia perlu kita. Saya ulangi, Amos 3 ayat 7. 1 Korintus 3:9 dan Efesus 1 ayat 23. Ayo posisikan diri kita sedemikian rupa. Without us, Jesus is nothing. Sorry Tuhan. Kok gak ada yang ngamen? Karena kita tubuhnya. Kita kepenuhan dipenuhi dia. Di mana saja dan di semua hal. Wih, itu luar biasa. Jadi mulai hari ini, kalau saudara melihat setan sedang bekerja di hidup kita, di keluarga kita, di gereja kita, di mana saja komunitas kita, langsung ada yang tidak menjadi sahabat Tuhan saat itu. Menjadi his co-workers. Menjadi partnernya. Bahaya sekali. Maka itu setan bekerja. Jelasnya mulai hari ini. Maka kalau kepala dengan tubuh itu menyatu, saling melengkapi. Wih, dunia ini akan jadi seperti surga betul-betul, saudara. Karena kemanapun kita pergi, ada Yesus di situ. Dan dimanapun ada Tuhan Yesus, ada kita di situ. Betul? Jadi you are not alone itu nggak cuma satu pihak, tidak. Kita jelas perlu dia, tapi jangan diambil untuk diri sendiri. Ingatlah Tuhan juga perlu kita. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saya lanjutkan. Pertama kali Adam dijadikan Tuhan. Adam gagal atau berhasil? Jawab dong, Adam gagal atau berhasil? Gagal. Rusak rencananya. Akhirnya Tuhan panggil Nuh. Nuh berhasil. Anak cucunya yang gak berhasil. Gagal lagi. Cari Abraham. Wih, ketemu.
Tapi Israel gagal lagi. Betul? Terus panggil Daud, panggil raja-raja, panggil nabi-nabi. Sampai akhir perjanjian lama, kitab Maleakhi. Tolong jawab. Tuhan berhasil atau gagal dalam rencananya semua? Gagal. Nah, saya mikir gini. Oh, nanti perjanjian baru. Tuhan datang sendiri jadi manusia. Loh, betul atau tidak? Saya mikir, nggak mungkin cari manusia lagi. Sudah gagal semua sepanjang perjanjian lama. Dalam istilah saya, ternyata saya salah. Yesus Tuhan datang sendiri loh jadi manusia. Dia cari murid nggak? Lo jawab, dia cari murid nggak? Ini pikiran saya, kok Tuhan nggak tobat-tobat ya? Cari orang terus. Berapa banyak yang gagal. Dan ingat, Lukas 6 menulis, semalam-malaman dia berdoa hanya untuk milih 12 orang. Ada yang salah pilih nggak? Loh, saya tanya lu nih, ada yang salah pilih nggak? Siapa? Enggak, kasihan Yudas tok. Petrus juga masalah. Thomas juga masalah. Loh, betul? Itu saya mikir. Dipilih dengan doa semalam-malaman. Kok masih ada yang gagal? Saudara, inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Dia enggak cari orang-orang hebat. Saya kembali dulu. Kalau saudara businessman, businesswoman, cari partner. Berikan saya 3 kriteria, cepat. 1, harus apa? Janganlah, yang punya duit itu lebih gampang kok jujur dulu. Pura-pura saja. Loh, betul enggak? Loh, ayo ngaku lah, kok pura-pura. Ini terlalu rohani, yang jawab jujur itu terlalu rohani. Betul? Kriteria pertama pasti yang punya. Nomor 2, mau kerja, rajin. Betul. Nomor 3, bukan. Yang skillful dong. Ya enggak, yang punya kepandaian. Nah, jujur oon yang ngapain, maaf. Jangan marah. Maaf. Loh, betul? Oke? Nah, jujur jawab. Apakah 3 kriteria ini masuk ke kita waktu Yesus milih kita? Jawab. Kok dipilih ya? Nah, yang keempat saya balikkan. Jujur. Ayo ngaku, masuk hitungan enggak? Loh, ayo jawab, Pak. Kita masuk hitungan enggak untuk jujur? Loh, kok jadi diem? Ayo masuk hitungan enggak? Enggak. Jadi 4 hal ini kita sudah diafkir istilah Belanda. Tapi dia tetap pilih kita. Ini yang luar biasa. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo kita jadi sahabatnya Tuhan. Banyak pekerjaan yang gak selesai-selesai sampai hari ini. Ternyata karena kita yang tidak mau tahu rencananya. Waktu Tuhan ngajak kita diskusi, ini mau bagaimana? Maka itu mulai hari ini saudara, mari kita jangan main-main dengan waktu. Ayo kita serius. Saya cuma cerita saja. Hampir tiap hari saya mengajar via Zoom. Itu hampir tiap hari, kalau saya nggak katakan tiap hari. Ada kelompok-kelompok tertentu. Sepertinya ini sampai anak-anak saya, istri saya itu heran. Karena apa? Ini di rumah Pastor Aldo tiap hari itu saya ada Zoom. Mau jam berapa saja ya. Apalagi di Amerika jamnya beda dengan Indonesia. Berapa kali di sana jam 1 siang. Di sini jam 12 malam. Ada yang pagi. Ya, oh terus begitu. Nah,
Kalau mereka tahu saya nggak ngajar, langsung mereka minta, ayo kita belajar. Dan saya selalu siap. Karena saya sadar saya ini partnernya Tuhan. Dia membutuhkan kita, katakan amin untuk itu. Dia membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, ya, waktu saya menceritakan itu kelas 4 SD ya, kelas 4 ya, grade 4. Cerita bagaimana susahnya Musa mimpin Israel. Waktu itu kalau dihitung kira-kira 4 juta jiwa. Wah, begitu susah. 40 tahun terus pokoknya. Ya saya bacakan apa yang di Alkitab. Tiba-tiba ada satu anak. Dia angkat tangan. Om, saya tanya. Iya, kenapa? Tuhan punya banyak malaikat enggak? Oh, banyak sekali. Ada 4 juta om? Nah kalau saudara jawab, guru sekolah minggunya jawab apa? Lebih. Kenapa kamu tanya itu? Terus dia, gitu. Kenapa Tuhan gak suruh malaikatnya satu orang gendong satu orang Israel? Kan langsung nyampe. Saudara, saya gak pernah kepikir loh kayak begitu. Ini anak bisa mikir. Di situ saya belajar, iya juga ya. Kalau pakai malaikatnya kan cepat selesai. Ngapain harus buat mana, buat macam-macam. Tapi di situ saya bertobat setelah saya tahu ayat ini. Tuhan tetap pakai Musa. Walaupun perlu waktu 40 tahun. Akhirnya saya mikir. Zaman Nuh. Berapa tahun Nuh buat bahtera kapal besar itu? 120 tahun, saudara. Wih, luar biasa, 120 tahun baru selesai. Pertanyaannya, kalau Tuhan nyuruh malaikatnya lebih cepat selesai enggak? Iya. Atau Tuhan buat sendiri, jadilah kapal, jadi sudah. Kenapa dia pakai manusia? You are not alone, Lord. Here we are. Amin. Tuhan gak sendirian, ada kami di sini. Pakai kami. Ayo mulai hari ini betul-betul kita menjadi sahabatnya Tuhan. Enggak cuma kita sendiri. Saya akan akhiri dengan Markus 2. Markus pasal 2. Ayat 1 sampai 12 ya. Enggak usah dibaca semua. Masih ingat ada orang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus? Loh, saya tanya, iya atau tidak? Oke. Suasana rumah, situasi rumah bagaimana yang ada Yesus waktu itu? Ayo. Penuh, enggak cuma penuh loh, pack. Karena ditulis sampai di depan pintu pun. Mana tadi ya? Tersiarlah kabar ya. Ia ada di rumah, maka datanglah orang berkerumun, bahkan di muka pintu pun tidak ada tempat. Oke. Terus ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Pertanyaannya, berarti sekali masuk harus berapa orang? Ayo jawab, sekali masuk berapa orang? 5. Ayo kalau kita sudah di dalam rumah itu, sudah penuh, berdiri aja pasti dempet-dempetan. Tahu nerombol, tahu masih ingat kata nerombol bahasa Jawa? Apa ya nerombol itu apa ya? Nerobos 5 orang. Kira-kira kita maki-maki orang ini enggak? Betul? Nah, ini loh, you are not alone. Dalam hidup sehari-hari kita, ini gambarannya. Si lumpuh ini perlu 4 orang itu. Sehingga 4 orang ini berkata, you are not alone. Ada kami di sini. Tapi masalahnya, bisa nggak salah satu dari 4 orang ini orang Jawa? Loh kok tertawa? Kenapa siapa bilang orang Jawa? Yang penuh perasaan. Sudahlah, besok-besok kan masih ada Yesus.
Joyo, kamu kok boleh nggak mikir gitu? Nah, tunggu dulu, jangan bilang lu punya orang Jawa kok. Saya bilang, besok-besok kan masih ada Yesus. Jangan sekarang lah. Bisa 4 orang ini punya argumentasi masing-masing? Bisa. Tapi kata you are not alone itu ada di sini. Saudara dan saya dalam situasi apapun juga, kita ini tubuh Kristus. We are not alone. Kok nggak ada yang amin? Maaf. Philadelphia tahu bahwa Pastor Aldo Siahaan itu gembala 10 juta umat. Betul tidak? Berapa juta Pak Yosin? Oh 30-an. Ya loh, berapa kali kami nginep di rumah. Vivi masih ingat Cik Louis bilang apa? Ya, istri saya bilang, loh, jadi yang datang itu bukan jemaat PPC, bukan. Cik Louis sampai bilang, Vi, hebat sekali kamu. Ini loh saudara. Nah, teladani karakter ini. Baru tiba kami hari Rebo yang lalu. Ya, sore kami lagi sibuk berempat. Tahu ada orang datang. Juga bukan jemaat PPC. Nah, jemaat PPC sudah gede-gede, pinter-pinter, nggak ganggu gembalanya. Kok nggak ada yang ngamen sih? Ya, betul nggak? Bahkan sampai saudara, berapa tahun yang lalu, ada orang Indonesia meninggal di Texas atau di mana? Bingung. Ya otomatis orang Indonesia teleponnya KBRI. Luar biasa itu, masih ada enggak? Ternyata nama Pastor Aldo Siahaan itu ada di nomor teleponnya, ada di KBRI Washington DC. Bayangkan meninggal di Texas, yang ditelepon Philadelphia untuk ngurus. Ya udah. Kalau gitu pindah aja duta besar ke sini. Loh itu, apa semuanya Pastor Aldo yang ngurus? Bahkan maaf, yang bukan Kristen pun diurus oleh Pastor Aldo. You are not alone. Ambil contoh 4 orang ini. Untuk apa-apa ayo kompak. Awal-awal COVID ini muncul, 90% orang itu meninggal karena ketakutan di ruang isolasi sendirian, loh saudara. Siapa nggak ngeri? Betul, cuma dengar mesin, dengar orang nangis. Aduh, itu cepat mati kalau sendirian. Betul nggak? Maka itu kita hadir untuk mereka semua. You are not alone, berlaku untuk semua. Dan apa yang terjadi kalau kita kompak, selalu hadir untuk banyak orang di hidup kita. Lihat ayat 12, ayat 13 atau 12 terakhir pokoknya. Ini yang akan terjadi dan sudah terjadi di jemaat Philadelphia Presenter ini. Oh, ayat 12 berarti ayat 12. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka bagaimana? Takjub. Lalu memuliakan Tuhan. Katanya, ayo kita teriak ini. 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Kalau kita selalu kompak sebagai corporate body, kesatuan tubuh Kristus, dunia akan kagum akan apa yang Tuhan kerjakan lewat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Woi, haleluya. Ini dia aktornya. Oh ya lupa. Langsung jalan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Segalanya yang kumiliki. Mari kita persiapkan diri kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Untuk Anda yang belum mendapatkan anggur perjamuan, tolong angkat tangan lantai 1, lantai 2. Anda yang belum, tolong. Saya mau percaya yang belum mendapatkan. Haleluya. Kita semua adalah partnernya Tuhan. Amin.
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Semua sudah siap dengan anggur perjamuannya? Sementara Anda mempersiapkan diri untuk ambil bagian perjamuan, saya mau undang brother saya Steve Chris untuk maju ke depan untuk memimpin dalam perjamuan. Mari hampiri Tuhan. Let's come before the Lord. Haleluya. Sorry to put you in the spot. Terima kasih Tuhan. Ceng. It's good to be here at Philadelphia Praise Center today. Sesuatu kebahagiaan bisa ada di tengah-tengah Anda semuanya. Terima kasih Pastor Daniel for your message. Terima kasih Pastor Daniel untuk message-nya. I want to give an example of the good work of PPC. Saya mau kasih contoh pekerjaan baik di PPC. And also my words of affirmation today for the ongoing ministry here. Dan juga affirmation dari apa yang sudah dikerjakan sekarang-sekarang ini. Last night my Uber driver picked me up at midnight at Philadelphia Airport. Semalam Uber driver saya menjemput saya di Philadelphia Airport. And he does not attend church regularly, but he speaks Indonesian. Dia tidak datang ke gereja setiap minggunya, tapi dia berbahasa Indonesia. And he asked how I spoke a little bit of Indonesian. Dan dia tanya, gimana Anda bisa berbahasa Indonesia sedikit-sedikit? So I know Aldo was my explanation. Dan dia bilang, oh saya ketawa Aldo, katanya gitu. And he said, oh yeah, I know Aldo's church. Oh, saya tahu gerejanya Aldo, katanya. And you know Serafina, he asked me. Dan dia tanya, kenal Serafina nggak? Where's Serafina at? Serafina mana? Di atas. Di atas, right there. Oh, up there. Hey, Serafina. And he said, Serafina helped make sure I got the vaccine. Oh, Serafina membantu saya untuk ngedapetin vaksin. Ya. And he said, and you know how Aldo is. Dan Anda tahu Aldo bagaimana? So he said, the thing that he shared was the church's willingness to go out and care for the community. Dan saya melihat gereja yang benar-benar keluar untuk care kepada komunitas yang ada. So today when we take communion together, Dan saat ini waktu kita mengambil perjamuan bersama-sama, we remember that call to continue to serve in a time of fear. kita dipanggil untuk terus melayani di dalam keadaan-keadaan sulit seperti And sekarang to be ini. people of healing and hope. Dan juga membawa pengharapan kepada banyak orang. So I invite you to take the bread. Mari ambil roti di tangan kanan Anda. Mari kita angkat roti di tangan kanan Anda. Hampiri Tuhan saat ini. Today we remember the night that Jesus came together with his disciples. Malam ini kita mengingat pada saat Yesus datang bersama-sama dinner bersama muridnya. And he shared a meal with them. Dan Tuhan Yesus share makanan bersama-sama dengan murid-muridnya. And he broke bread. Dan dia memecah-mecahkan roti. And he said, this is my body given for you. Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu. Take and eat. Ambil, makanlah. And every time you eat together, Dan pada saat setiap Anda memakannya, remember my presence with you. ingatlah kehadiran saya di tengah-tengah Anda semuanya. Receive the body. Mari kita sambut
tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat anggur di tangan kanan Anda. And he took the wine also, Lalu Yesus ambil anggur. and he asked the community, those gathered, to remember. Dan diundang untuk mengingat mereka yang duduk bersama-sama. The anggur, the wine, that it would be a remembrance of the blood of the life of Jesus. Bahwa anggur ini adalah melambangkan akan darah Yesus Kristus. Given for us that we might have fullness of life. Diberikan kepada kita untuk kita mempunyai kepenuhan di dalam hidup ini. Today we receive this, the wine, the juice, Saat ini kita menerima anggur ini as a reminder of the life that Jesus has called us into. sebagai pengingat bagaimana Tuhan Yesus memanggil kita semuanya. A life where we are healed so that we can be healers. Hidup di mana hidup kita sudah dipulihkan untuk kita bisa memulihkan orang lain. A life where we are forgiven so that we can forgive. Kehidupan yang sudah diampuni untuk kita bisa mengampuni orang lain. A life where we are empowered so that we can empower others. Kehidupan di mana kita dimampukan untuk kita bisa memampukan orang lain. Take this and drink. Ambillah anggur ini dan minumlah di dalam nama Yesus. Give thanks to the Lord. Thank you. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah yang Engkau sudah berikan buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Anda siapkan amplop persembahan Anda. Anda bisa menuliskan vaksin untuk di amplop Anda pada saat Anda mau untuk mensupport inisiatif vaksin untuk Indonesia. And once again, terus bersyukur untuk Anda semua yang peduli untuk Indonesia. Segalanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Terlalu banyak Tuhan dan terlalu besar akan apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Gak mungkin kami bisa membalas semuanya itu Tuhan. Dan pagi ini yang kami bawa adalah salah satu ungkapan ucapan syukur kami Tuhan. Untuk segala apa yang sudah Tuhan berikan. Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan sucikan, kuduskan untuk bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Berdoa untuk mereka yang sakit, baik di rumah, baik di tempat ini, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Untuk mereka yang masih belum bisa mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan buat mereka yang sesuai dengan kemampuan mereka. Bekerjalah Tuhan lewat kami dan di dalam kami.
Terus berdoa buat kota kami, kota Philadelphia, biar ada kedamaian, biar kami bisa menjadi pembawa damai. Kami membawa terang di kota ini Tuhan. Dari pemerintahan tertinggi sampai terendahnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk keadaan negeri ini, pulihkan Amerika Tuhan. Kalau kami mendengar banyak mereka yang belum divaksin, sudah mulai terkena Delta varian. Tuhan bangkitkan Tuhan untuk mereka menjadi orang-orang yang peduli terhadap diri sendiri dan peduli terhadap orang lain. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini belum selesai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sayang dan Tuhan peduli buat Indonesia. Yang di Indonesia, keluarga kami, teman kami yang masih sakit, masih berduka cita mungkin Tuhan. Ada penghiburan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Saudaraku, mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Terang kasih Tuhan gak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Tangan Tuhan yang memimpin kita pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan kita, dan apa yang kita kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang sadar bahwa kita adalah partnernya Tuhan. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan apa? Amin. To God be the glory. Haleluya. To God